Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai kawan, apa kabar? Selamat menjalani ibadah puasa bagi kawan yang sedang menjalaninya. Tetap selamat bagi kawan yang tidak sedang menjalani ibadah puasa. Jumpa lagi dengan saya, kawan, di Sainiki channel belajar bersama, sama-sama kita belajar kawan. Dalam rekaman video kita kali ini, kita akan mengulas atau mengangkat tema tentang aset desa, baik itu dengan isu-isu pengelolaannya. Sebagai bahan ulasan kita, yaitu slide dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Kementerian Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sebelum lanjut kawan, jika mungkin kawan merasa informasi dalam rekaman video ini bermanfaat, silahkan kawan catat atau tulis, dan silahkan kawan bagikan. Dan amal baiknya biarlah buat kawan saja. Isu-isu pengelolaan aset desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sebagai dasar hukum 1, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya kawan, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan aset desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, tujuan pengelolaan aset desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di pasal 77 ayat 1 menyebutkan, pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Ayat 2, sebagaimana mengamanahkan pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa. Selanjutnya kawan, peraturan atau ketentuan yang mengatur aset desa. Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 antara lain: 1. Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya. Pasal 9 ayat 1, tanah-tanah desa yang berupa tanah kas desa, bengkok, titisata, panggonan, kuburan, dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan desa. Ayat 2,
Pengesahan keputusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota Madya, Kepala Daerah tingkat 2, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh A. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan, B. penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai, C. izin tertulis dari Gubernur tingkat 1. 2. Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa, pasal 15 ayat 1, kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Ayat 2, pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP. Ayat 3, penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. 4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 5. Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati atau Wali Kota dan Gubernur. Jika mengacu pada peraturan tersebut, maka tanah desa yang berupa tanah kas desa, bengkok, titisata, panggoran, kuburan, dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan desa. Pengesahan keputusan desa dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota, Kepala Daerah tingkat 2, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan, penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai, dan mendapat izin tertulis dari Gubernur tingkat 1. Selanjutnya, kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak atau NJOP. Selanjutnya, penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, yang mana keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati atau Wali Kota dan Gubernur. Selanjutnya kawan, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Kita menuju slide selanjutnya, yaitu permasalahan dalam pengelolaan aset desa antara lain. 1. Sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki buku inventaris aset desa yang diupdate secara berkala. 2.
sebagian besar pemerintah desa belum melakukan inventarisasi aset. 3. Banyak aset desa, khususnya yang berupa tanah, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau oknum. 4. Sebagian besar tanah kas desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa. 5. TKD atau tanah kas desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah belum dikembalikan kepada pemerintah desa. 6. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa. 7. Aset desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADES atau pendapatan desa. Selanjutnya kawan, kebijakan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam rangka penerbitan pengelolaan aset desa. 1. Melakukan revisi Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 2. Membuat surat edaran kepada seluruh bupati untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan penataan aset desa. 3. Menyiapkan alat bantu berupa aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan penatausahaan aset desa atau SIPADES. Dari slide di atas, mari kita sama-sama coba tarik kesimpulan bahwa mengenai pengelolaan aset desa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana untuk dasar pengaturannya sudah tersampaikan di atas. 2. Aset desa adalah barang milik desa. 3. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan azas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa. 4. Yang mana pengelolaan aset desa yang paling penting dan pokok menurut hemat kita ada di penatausahaan. Demikianlah kawan, rekaman video kita tentang isu-isu pengelolaan aset desa berdasarkan slide dari Kementerian Dalam Negeri, dan yang mana untuk selengkapnya kawan bisa membaca ulang slide-nya. Sampaikan terima kasih sudah menonton rekaman video ini. Sampai jumpa di rekaman video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.